Halo semuanya, salam jumpa kembali di BeWise Educare Channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial kedua tentang PJJ. Yang pertama itu saya membuat pemetaan dasar PJJ ya, dengan platform, baik itu Google atau platform Microsoft. Nah, sekarang kita akan melangkah ke Google Drive. Ini yang juga akan sangat penting, sangat berguna di dalam PJJ. Saya beri judul mengenal dan mengoptimalkan fungsi Google Drive. Saya yakin semuanya mungkin sudah mengenal atau bahkan sering menggunakan Google Drive setiap hari, tapi apakah sudah mengoptimalkan fungsinya? Mari kita berefleksi, kita belajar bersama-sama. Kita mulai saja. Nah, pada tujuan pembelajaran yang saya buat ini dalam tutorial ini, yang pertama adalah mengenal dan memahami apa itu Google Drive bagi yang belum mengenal Google Drive. Yang kedua, apa fungsi utama dari Google Drive? Yang ketiga, fitur-fitur atau add-on di Google Drive itu apa saja? Mungkin nomor 3 ini kita akan explore add-on apa saja yang sangat berguna dengan Google Drive yang mungkin jarang kita gunakan. Dan yang terakhir tentunya kita akan praktek bersama-sama mengoptimalkan Google Drive. Ini mungkin akan lebih efisien saat kita mulai langsung praktek bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan coba beri gambaran dulu bagi yang belum paham tentang apa itu Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk menyimpan data berbasis online atau jejaring internet, atau kita bisa sebut sebagai virtual folder. Saya bahasakan sendiri, enaknya adalah bahwa Google Drive itu adalah sebuah terminal atau pusat data online, baik itu privat maupun sosial. Privat itu artinya untuk diri kita sendiri, sosial kita bisa berkolaborasi, kita bisa berbagi atau share link dengan rekan kerja kita, dengan siswa kita, dengan orang lain. Untuk kapasitasnya, kalau basic yang free ya, itu hanya 15 GB. Ya, kita banyaknya pakai yang free ya, tapi bisa kita upgrade ke G Suite, itu kapasitasnya bisa lebih dari 15 GB atau bahkan unlimited. Wah, tanpa batas. Di mana kita mendapatkan Google Drive? Simpelnya, Google Drive itu sebetulnya include atau termasuk bagian langsung dari account Gmail kita. Kalau kita punya satu account Gmail, maka di dalamnya sudah kita dapatkan satu drive dengan 15 GB. Kalau kita punya 5 account, ya sudah berarti kita punya 5 Google Drive. 5 kali 15 itu berapa? Gigabyte ya. 75 GB. Lumayan kan? Banyak. Tapi ya kalau akunnya terlalu banyak, kitanya yang pusing juga. Lalu di mana bisa akses? Kita bisa install di desktop kita di laptop. Yang kedua, kita bisa install di smartphone. Sangat mudah. Kalau di desktop kita tinggal browsing di Google, kalau di smartphone kita browsing di Google aplikasi atau Google Play. Nah, fungsi atau peletakan utama dari Google Drive di sini saya sengaja besarkan, itu artinya bahwa dia akan sebagai kontrol data Google aplikasi. Semua data yang diproduksi oleh Google aplikasi akan masuk ke dalam Google Drive kita. Kecuali YouTube. Kalau YouTube itu dia punya drive sendiri ya. Jadi dua-duanya ruang penyimpanannya itu berbeda. Kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Peta lalu lintas data PJJ via Google aplikasi. My Drive saya simpan di bagian tengah. Itu adalah pusat data saya yang berasal terutama dari Gmail saya. Lalu, drive saya itu akan terhubung dengan drive orang lain. Itu untuk berbagi share dengan atas nama account saya, account teman-teman, dan account murid kita. Drive to drive istilahnya ya. Lalu apa yang kita produksi di dalam Google aplikasi seperti di sini ada spreadsheet ya, pengganti Excel. Lalu juga ada Google Docs sebagai pengganti Word, lalu ada Google Slides sebagai pengganti PowerPoint, dan tambahannya dalam Google Apps itu ada Google Form
yang akan kita gunakan untuk pembuatan soal, survei, absensi itu menggunakan Google Form. Semuanya itu link atau sinkron dengan Google Drive kita. Lalu juga dalam penggunaan Classroom, yang menggunakan Classroom mau tidak mau juga data Classroom akan tersimpan secara langsung di Drive juga. Lalu juga kalau ada yang menggunakan vendor pembuat games atau soal yang lain, seperti Quizzes, Kahoot, dan lain-lain, misalkan kalau kita mau linkkan ke Google Drive dan Google Classroom itu bisa. Syarat sinkronisasi yang pertama adalah sinkronisasi akun Gmail di desktop kita dengan di smartphone kita itu harus sama akunnya, jangan berbeda. Kalau misalkan ada 2 akun, 3 akun, lebih baik semuanya dimasukkan ke dalam smartphone. Supaya ketika kita buka akun di desktop dan akun di smartphone itu sama. Lalu lintasnya akan mudah. Dan kalau berbeda akun, itu yang agak bingung untuk lalu lintasnya. Oke, nanti kita akan praktek. Fungsi utama dari Google Drive, yaitu untuk menampung data penting untuk di-backup atau dicadangkan dan di-share, didistribusikan. Maka, hindari penyimpanan file yang tidak penting, ingat kapasitas. Artinya bahwa seringkali kita menggunakan penyimpanan data flash disk atau external hard disk. Itu rentan hilang misalkan, atau rentan kelupaan. Maka, syarat utama untuk mudah mendapatkan file di mana-mana tanpa flash disk, tanpa external hard disk, yaitu disimpan di cloud atau di drive. Sehingga sangat mudah kita mencari data kita tanpa flash disk dan tanpa external hard disk. Lalu juga mudah untuk didistribusikan ya dengan metode share link. Tapi ingat kapasitas yang free itu hanya 15 GB. Maka file-file yang ya berat tapi tidak berguna ya dihapus saja dari drive. Yang kedua, mempermudah membuka file atau dokumen kapanpun dan dimanapun. Ya, tadi supaya kita tidak lupa. Tapi syaratnya adalah ada koneksi internet untuk upload dan download. Yang ketiga, sarana kolaborasi data atau share link dan edit bersama-sama serentak. Nah, dalam PJJ inilah yang dicari, yang dilirik dari Google Drive. Kita bisa edit data bersama-sama, share link secara cepat, baik itu kepada pribadi maupun kepada sebuah grup. Dan juga kita bisa memanfaatkan link dari Drive untuk kita upload di media sosial seperti WhatsApp dan juga Telegram. Kita lanjutkan. Nah, ini tampilan jendela Google Drive di desktop ya. Di sini ada panel atas, ada panel kiri, panel kanan, dan panel tengah. Nanti saya akan jelaskan. Lalu ini jendela tampilan di smartphone. Seperti ini ya. Sudah ada template-nya untuk Google Drive. Untuk di smartphone khususnya, itu perhatikan account mana yang kita pakai. Karena satu account itu ada drive-nya. Dan berbeda-beda, tidak langsung nge-link ya. Dia akan sesuai dengan account yang kita gunakan. Nah, ini dia, fitur atau tools utama panel atas. Itu ada foto account untuk memastikan kita memakai account Gmail yang mana. Lalu ada tombol seperti roda bergerigi ini, yaitu pengaturan pusat sistem untuk menyimpan data, setting upload, dan notifikasi. Lalu ada shortcut Google Apps dengan 9 titik ini ya. Saya nggak tahu kenapa 9 titik ya. Untuk membuka secara langsung ke aplikasi Google yang lainnya, seperti Classroom, Google Site, Google Form, dan lain-lain itu sudah ada shortcutnya. Lalu juga ada tombol switch. Nah, sekarang Google Drive itu bisa dibuka secara online dan juga bisa dibuka secara offline. Lalu yang terakhir, tanda tanya ini yaitu opsi pengembang, yaitu untuk mencari, belajar, latihan seputar info dan penggunaan Google Drive. Maka kalau kita kebingungan, coba masuk ke dalam opsi pengembang ini, kita cari gimana sih cara menggunakan fitur-fitur ini. Lanjut.
fitur atau tools utama panel kiri. Panel kiri yang pertama itu tab baru, yaitu adding. Untuk menambahkan file, folder, dan membuat file folder dengan Google Aplikasi. Lalu, kolom drive saya, yaitu isi atau konten. Untuk menampilkan data yang kita miliki, yang sudah terupload, atau kita buat sendiri, save to drive. Lalu untuk ada kolom dibagikan kepada saya, itu data masuk, dibagikan untuk menyimpan data yang dibagikan oleh orang lain, sebagai pelihat atau sebagai editor. Lalu ada kolom terbaru, yaitu notifikasi data, untuk menampilkan data terbaru yang baru saja kita edit, yang baru saja kita upload, yang baru saja kita terima dari orang lain. Lalu ada kolom berbintang, itu artinya penting, untuk menandai data, file, atau folder yang sangat penting atau urgent. Dan yang terakhir itu kolom tong sampah. Jadi kolom tong sampah ini adalah untuk menyimpan sementara data yang dihapus. Saya garis bawahi kata sementara ini, yaitu kalau kita hapus tidak langsung menghilang, tetapi nanti akan ada dua pilihan, menghapus selamanya atau memulihkan kembali. Nanti kita akan praktekkan. Lalu fitur utama atau tools panel kanan. Sebelah kanan itu dikhususkan untuk tools add-on atau add-on panel untuk menambahkan fitur atau tools alat yang lainnya. Ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau kita lihat ada 3 add-on yang langsung secara default yang sudah disediakan. Yang pertama adalah Google Calendar untuk penanggalan. Yang kedua adalah Google Keep untuk mencatat hal-hal yang penting. Lalu untuk Google Task, yaitu untuk manajemen penugasan. Dan ini bisa disinkronisasikan dengan notifikasi pengingat lewat akun email kita. Nah, itu alasannya supaya di desktop dan di smartphone akun kita itu sama yang kita gunakan. Kalau kita mau menambahkan add-on, maka kita nanti akan klik tombol tanda plus ini ya. Nanti kita praktekkan. Nah, saya nanti pada praktek akan menjelaskan satu add-on yang sudah saya tambahkan. Ini namanya Magic Form. Nah, Magic Form ini adalah fungsinya seperti magic atau sulap ya, membuat Google Form secara otomatis dari PDF atau Word dokumen. Nah, nanti kita akan praktekkan. Untuk fitur dan tools utama panel tengah sebetulnya tidak ada yang istimewa, karena hanya untuk menampilkan data yang kita miliki, baik itu dokumen, gambar, musik, video, atau tautan link, dan lain-lain. Hanya ada 2 pengaturan. Yang pertama adalah rubah tampilan file. Kita bisa klik jendela ini, lalu kalau lingkaran dengan huruf I ini tuh papan informasi, untuk menampilkan informasi detail aktivitas data. Siapa saja yang mengirim data kepada kita, tanggal berapa dikirim, kalau ada file yang sama, kita lihat tanggalnya, yang terbaru yang mana. Oke, nah saatnya kita praktek. Oke, saatnya kita praktek ya dengan Google Drive-nya langsung. Seperti biasa, kita masuk ke akun Google kita atau akun Gmail kita. Kita klik masuk atau login ya dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kita klik lagi tombol berikutnya. Lalu masukkan sandi kita, lalu kita klik tombol berikutnya. Oke, baik, kita sudah masuk ke akun Google kita ya di sini ya. Lalu kita masuk. Di sini ada shortcut-nya untuk Google aplikasi yang sudah disediakan untuk Gmail kita. Kita sudah login di Gmail kita, maka kita masuk langsung saja ke shortcut atau jalan pintasnya. Di sini sudah ada Drive, kita klik Drive. Oke, baik, saya sudah masuk ke dalam Drive saya ya. Kita pastikan di sini jendelanya adalah jendela Google Drive ya. Pembagiannya itu adalah ada panel atas, ada panel kiri, ada panel kanan, dan juga ada panel tengah. Panel tengah ini masih kosong karena akun yang saya buat ini adalah akun baru dan belum saya pakai drive-nya ya. Oke, kita akan coba saja. Saya akan mulai
buatkan penjelasannya dari atas ya, dari panel atas ini. Nah, yang pertama yang perlu kita atur dari panel atas adalah satu, pastikan bahwa ini adalah account kita ya. Misalkan kalau accountnya satu tidak masalah ya, tapi kalau accountnya lebih dari satu, nah itu kadang-kala jadi masalah ya. Wah, ternyata saya buka accountnya salah. Pastikan dulu. Yang kedua adalah untuk ini, 9 titik ini itu adalah shortcut menuju ke Google Apps atau Google aplikasi yang lain ya. Di sini sudah banyak, ya, ada Classroom, ada Keep, ada Meet, ada Gmail, ada YouTube, dan banyak lagi. Itu untuk shortcut aplikasi Google. Nah, yang pertama yang perlu kita atur adalah di bagian ini ya, setelan, atau dalam bahasa Inggrisnya setting ya. Kita klik saja. Di sini sudah ada 3 pilihan ya. Pilihannya itu ada setelan, lalu ada dapatkan drive untuk desktop, dan ada pintasan keyboard. Yang nomor 3 ini biarkan saja default ya, mereka yang atur sendiri. Yang untuk dapatkan drive untuk desktop, ini misalkan kita butuh aplikasi drive untuk desktop atau laptop kita ya. Nanti akan muncul di desktop kita, silahkan download saja. Nah, yang akan kita atur adalah setelan ini. Ada beberapa yang defaultnya kita akan rubah. Ya, klik saja setelannya. Nah, ini adalah tampilan setelannya ya. Di sini ada 3 item ya. 3 item ini pengaturan umum atau general, ada notifikasi, juga ada kelola aplikasi. Kita masuk pengaturan umum dulu. Nah, dalam pengaturan umum ini ada beberapa yang perlu kita rubah. Biasanya kalau kita buka ya, yang pertama adalah konversikan file upload. Jika di sininya masih kosong, belum kita checklist atau kita centang, dicentang. Apa maksudnya? Nah, di sini ada keterangannya. Konversikan file yang diupload ke format editor Google Dokumen. Jadi, saat kita upload data yang kita simpan, baik itu di Microsoft Word, lalu PowerPoint, Excel, nah ketika kita upload ke drive kita, langsung dikonversikan dalam bentuk Google Dokumen. Artinya apa? Word akan dikonversikan ke Google Doc. Lalu PowerPoint akan dikonversikan ke Google Slide. Lalu Microsoft Excel akan dikonversikan langsung ke Google Spreadsheet. Nah, itu keuntungannya. Nanti kita akan praktekkan. Yang kedua adalah pengaturan bahasa. Di sini ada, kita klik ya, ubah setelan bahasa. Di sini kita bisa mengubah bahasa sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada bahasa defaultnya, kita bisa ganti. Kalau yang di sini masih English atau Inggris, ganti saja ke bahasa Indonesia agar pengaturannya menjadi semuanya itu bahasa Indonesia, lebih mudah dipahami. Oke, lanjut. Kita kembali ke setelan. Nah, 2 setelan inilah yang akan kita rubah. Sekarang kita akan praktekkan dulu ke apa sih maksudnya konversi file upload itu ya. Lalu ada notifikasi di sini, ya biarkan saja default ya. Kalau bisa centang semua saja, supaya kita bisa lihat notifikasinya di perangkat yang kita gunakan. Kalau kelola aplikasi juga biarkan saja default ya. Coba dicek saja mana aplikasi Google yang akan kita pakai, silahkan aktifkan. Kalau tidak ya tidak usah dicentang. Selesai. Oke, kita akan praktekkan tadi soal konversi ya. Nah, ini file saya kosong di drive saya. Di bagian tab baru ini ya, ada tanda plus dan baru. Ini untuk menambahkan file yang akan kita upload atau kita creating atau kita buat. Contoh, saya akan menambahkan satu file ya, maka pilih upload file. Saya akan coba upload file, misalkan file Word dulu ya. Nah, saya akan coba upload file ini. Judulnya adalah Aksara Sunda. Coba kita klik file Word ini. Nah, di pojok ini adalah keterangan bahwa sedang diupload. Kita cek apakah langsung dikonversi ke Google Doc atau tidak. Nah, perhatikan ya. Saya tidak hapus dulu, tidak close ini untuk membandingkan. Yang kita upload tadi itu W. W itu adalah Word. Lihat ikonnya. Dan di sini ikonnya sudah berbeda. Sudah menjadi Google Doc ya. Oke, kita close dulu. Kita coba upload file PowerPoint ya. Maka kalau PowerPoint itu akan dikonversikan ke Google Slide.
Kita cari dulu. Nah, misalkan saya coba, ini upload file, judulnya Google Drive ya. Bentuknya adalah filenya PowerPoint. Coba kita upload ke Google Drive kita, sedang bekerja. Kita tunggu sebentar. Yes, selesai. Tereng. Nah, di sini ya, perhatikan ada P. P itu menunjukkan icon dari PowerPoint ya. Perhatikan nama filenya sama Google Drive, Google Drive. Di sini PPTX menunjukkan ekstensi PowerPoint. Nah, file yang sudah kita upload sudah dikonversi ke Google Slide. Satu lagi, coba kita contohkan upload file dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, kalau Excel yang akan kita upload, dia akan terkonversinya ke Google Spreadsheet. Ya. Ini dia nilai 1 ya, nama filenya nilai 1. Saya upload ke drive saya. Nah, sudah selesai. Perhatikan di sini ikonnya berbentuk X yang menandakan itu ekstensi Excel. Sedangkan ketika kita upload, dia sudah dikonversikan ke bentuk spreadsheet. Lihat ikonnya. Nah, itu keuntungan dari pengaturan konversi ketika kita upload ya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan di Drive sebetulnya bukan lagi Word, PowerPoint, atau Excel. Yang kita butuhkan adalah Google Doc, Google Slide, dan juga Google Spreadsheet. Ini akan sangat memudahkan kita saat kita berkolaborasi. Contoh, kalau file yang kita upload itu bentuknya hanya spreadsheet atau Excel. Nah, apa bedanya? Kalau Excel, misalkan kita punya 4 tim yang akan mengisi nilai. Kalau yang kita upload itu bentuknya Excel, ya sudah. Saya download, saya isi. Saya upload lagi, kasih ke teman yang kedua. Teman yang kedua, download. Diisi lagi, lalu upload lagi. Terus sampai teman saya yang keempat. Tetapi ketika formatnya lah spreadsheet, beda. 4 orang itu bisa bersama-sama sekaligus langsung mengisi bersama-sama. Ya, tidak usah estafet data. Saat itu juga kita bisa rubah data semuanya bareng-bareng. Itu keuntungan dari konversi menjadi Google Dokumen. Lanjut ya. Nah, itu pengaturan sudah. Yang kedua di sini dukungan. Nah, di sini ya untuk pilihan 1 bantuan, 2 pelatihan, 3 update, kita bisa pelajari di sini. Di sini akan dijelaskan bagaimana sih pengenalan Google Drive itu lebih dalam, pelajari satu-satu. Yang ini yang persyaratan kebijakan, kirim masukan itu tidak usah. Coba explore di sini, diklik-klik saja satu-satu lalu dipelajari. Lalu yang ketiga, ini ada switch. Ini mode offline dan online. Ketika kita switch ke mode offline, maka kita masih bisa buka drive kita, tetapi hanya sebatas untuk melihat atau cek data. Tetapi ketika kita mau upload atau download dokumen, ya kita harus switch ke mode online ya, supaya kita juga bisa sharing bersama-sama. Nah, itu untuk panel atas. Sekarang kita beralih ke panel sebelah kiri ya. Kembali ke nomor 1, yaitu tab baru. Ini untuk menambahkan atau membuat file dan folder. Yang pertama di sini ada tambahkan folder. Di sini untuk membuat folder kosong di drive. Nanti kita coba praktekkan. Upload file sudah, upload folder sudah. Tadi saya contohkan ya. Nah, di bawahnya ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, ada Google Slide. Ini artinya Google menyiapkan kita untuk membuat dokumen sendiri secara online. Contohnya Google Dokumen ini sistem kerjanya sama dengan Word. Lalu Spreadsheet ini sama dengan Excel. Lalu Google Slide ini sama dengan PowerPoint. Lalu ada pilihan lainnya, kita klik saja. Ada Google Formulir. Nah, ini yang sangat penting dalam PJJ. Kita bisa gunakan Google Formulir ini untuk membuat absensi, soal, survei, dan lain-lain. Nanti saya akan coba buatkan tutorial secara khusus untuk Google Formulir ini. Lalu ada Google Gambar, ini sama dengan Paint. Lalu Google My Maps ini untuk mengolah peta. Ini sangat penting untuk seperti membuat soal geografi, IPS, dan lain-lain. Lalu ada Google Sites, ini adalah aplikasi untuk membuat situs atau web sendiri ya. Ini juga nanti saya akan coba buat tutorial secara khusus untuk Google Sites.
Ini akan sangat berguna untuk portofolio sebetulnya. Lalu ada Google Jamboard. Ini adalah aplikasi papan tulis virtual. Kita bisa mengajar di papan tulis ini dan siswa dapat ikut mengerjakan sambil coret-coret bareng-bareng. Ya, ini sangat-sangat enak. Tapi sebetulnya Google Jamboard itu kita harus punya aplikasi pen tablet ya, supaya kita menulisnya lebih enak. Lalu juga ada script Google. Ini khusus aplikasi coding atau membuat script. Nah, itu dia. Kita akan mulai saja ke tambah folder. Fungsi tambah folder ini adalah untuk merapikan data. Begini, jadi saat kita upload, ya ada aksara Sunda, Google Drive, nilai 1, atau mungkin nanti ada musik, ada gambar, ada video. Nah, ini berantakan. Supaya rapi, kita masukkan ke dalam folder. Contoh, folder logo ini sudah rapi. Kenapa? Karena isinya adalah logo. Ya, semuanya itu adalah logo. Maka folder logo itu sudah rapi. Yang belum rapi adalah ini. Ya, ada penilaian, ada presentasi, ada dokumen di sini ya. Nah, misalkan aksara Sunda itu sebetulnya bagian dari administrasi. Maka saya akan buat tambah baru folder. Saya buat folder namanya administrasi. Ya, lalu file Google Drive ini, PowerPoint ini adalah presentasi, maka saya akan buat folder presentasi. Oke, lalu nilai 1 ini adalah bagian dari penilaian, maka saya akan buat folder penilaian. Penilaian. Buat. Oke, sudah ada folder khusus, maka kita bisa rapihkan file-file ini, kita masukkan ke dalam folder yang sudah tersedia. Nah, bagaimana cara merapikan filenya? Caranya adalah kita klik filenya mana yang akan kita rapihkan. Misalkan aksara Sunda, kita klik. File ini saya akan masukkan ke dalam folder administrasi. Klik filenya, kita ke sebelah kanan atas ini. Ini ada tanda titik 3, kita klik saja. Di sini ada pindahkan ke. Kita pilih pilihan ini ya, pindahkan ke, klik aja. Nah, kita akan diarahkan, kita akan simpan di folder mana nih? Oke. Nah, saya akan simpan di folder administrasi. Artinya apa? Saya pindahkan file aksara Sunda ini ke dalam folder administrasi. Pindahkan. Nah, secara otomatis, file aksara Sunda tadi sudah masuk ke dalam file folder administrasi. Kita cek di foldernya. Yes, sudah masuk ya. Nah, kita juga akan coba rapihkan dua file ini ya. Ini file presentasi, ini file penilaian. Maka, file presentasi ini saya akan pindahkan ke folder presentasi. Sama caranya. Kita klik filenya, lalu ke sebelah kanan, klik tanda titik 3 ini, pindahkan ke. Tunggu pengarahannya. Yep, masuk ke dalam presentasi, lalu pindahkan. Satu lagi, yaitu file penilaian. Kita pindahkan ke folder penilaian. Klik filenya, lalu kita masuk sama ke sini, pindahkan ke. Nah, pilih folder penilaian. Pindahkan. Nah, semuanya sudah rapi. Artinya semua file saya sudah kelompokkan ke dalam folder. Gunanya apa? Supaya kita cari data yang kita butuhkan, sudah ada spotnya, on the spot. Saya butuh file administrasi, ya semuanya ada di folder administrasi. Saya butuh folder file penilaian, semuanya sudah ada di folder penilaian. Nah, seperti itu. Nah, lalu upload file berupa gambar, musik, dan video sama saja caranya. Tinggal upload, klik, ambil filenya, masukkan ke dalam Drive. Oke, itu sudah selesai untuk tab baru. Lalu kita lanjutkan di bawahnya. Nah, di sini ada satu peringatan khusus ya, untuk perbedaan antara Drive saya dengan dibagikan kepada saya. Sebetulnya dua-duanya sama, Drive ya, tempat penyimpanan. Hanya saja, kalau Drive saya ini, itu artinya adalah file-file atau folder yang kita upload sendiri. Sekali lagi, yang kita upload sendiri. Sedangkan yang dibagikan kepada saya ini adalah file atau folder yang dibagikan oleh orang lain kepada saya. Saya pernah menemukan beberapa kali bahwa
saya sudah kirim file nih ke teman saya. Saya udah kirim file ya, saya udah share link ke account kamu, ke drive kamu. Oke, saya cek. Loh, kok belum ada? Nah, jangan-jangan nih di sini ya, account-nya yang mana dulu yang kita buka. Yang kedua adalah jangan dicek drive saya, tidak akan masuk ke drive saya. Akan masuknya adalah di bagian dibagikan kepada saya. Maka file yang saya kirim ke teman saya itu masuk di sini, ya bukan di sini. Nah, maka dicek lagi ya, supaya tidak membingungkan. Maka semua yang dibagikan oleh teman-teman saya itu akan masuk pada kolom dibagikan kepada saya, karena sistemnya itu share. Tapi kalau drive saya, itu sistemnya upload sendiri. Ini adalah milik kita sendiri. Kalau ini adalah yang dibagikan kepada kita. Selanjutnya yang ketiga di bawah ini, terbaru. Ikon ini atau item ini itu khusus untuk menampilkan kiriman terbaru atau upload terbaru di drive kita. Nah, ini misalkan file-file terbaru hari ini yang saya upload, maka dia akan muncul paling atas. Fungsinya simpel, hanya itu. Lalu yang di bawahnya berbintang, ini juga sangat penting. Kolom file berbintang ini adalah file yang sangat penting, sangat berharga, atau digunakan sangat sering. Begini ya, ketika di drive saya ini, saya punya file yang sangat penting. Coba kita bayangkan setiap hari, kita berkolaborasi dengan siswa, dengan rekan kerja, dan orang lain. Mereka kadangkala kirim file kepada kita. Semua akan masuk ke drive saya, ya, atau ya dibagikan kepada saya. File dan folder saling tumpuk menumpuk. Sedangkan saya punya satu file, 2 file, 3 file yang sebetulnya sangat penting. Sehingga ketika kita cari-cari di drive saya atau dibagikan kepada saya, jadi susah. Caranya adalah kita kasih bintang file yang sangat penting itu. Contoh, di drive saya ini, di bagian presentasi, misalkan. Nah, file presentasi ini tuh sangat penting buat saya. Maka caranya adalah klik filenya, lalu klik tanda 3 ini. Nah, pilih opsi ini ya, tambahkan ke berbintang. Klik aja. Maka si file ini juga akan muncul di folder berbintang ini. Nah, itu dia ya, dia sudah masuk ke sini. Artinya saya tidak harus cari-cari file ini, presentasi ini, karena sangat saya butuhkan. Saya tinggal masuk ke folder berbintang ini, file saya sudah ada. Nah, itu manfaatnya untuk file berbintang. Lalu di bawahnya ada sampah. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan ikonnya tong sampah adalah tempat menyimpan file atau folder yang kita hapus. Kebetulan saya belum menghapus apapun di sini. Nah, di sini nanti saya akan contohkan saya hapus 2 file ya. Nah, misalkan di folder logo misalkan ya, saya buka folder logo saya. Nah, misalkan file yang pertama dengan kedua ini saya nggak butuh. Udahlah ini nggak butuh. Maka klik filenya, dua-duanya. Lalu kita, langsung saja ke sini ya ke tong sampah. Ini untuk menghapus. Kita hapus. Nah, 2 file tadi sudah saya hapus. Tetapi bukan berarti hilang. Dia akan masuk ke dalam tong sampah dulu. Jadi fungsi tong sampah ini adalah menampung file-file yang di-delete tetapi bukan dibuang. Ya. Artinya dia masih ada di tong sampah, tidak menghilang. Kenapa? Karena nanti di tong sampah ini akan ada 2 pilihan. Misalkan saya klik file ini ya, file yang pertama ini, PS5. Ketika kita klik, di sini ada 2 pilihan lagi. Yang pertama adalah pulihkan dari sampah, yang kedua adalah hapus selamanya. Kalau kita klik pulihkan dari sampah, artinya apa? File ini dikembalikan lagi ke asalnya. Waduh, ternyata file ini saya salah buang nih. Ternyata file ini sangat berguna buat saya. Berarti klik lagi filenya, lalu klik pulihkan dari sampah. Nah, maka akan keluar dari tong sampah dan masuk kembali ke drive saya. Kita cek. Nah, dia kembali muncul ya di file saya. Karena file ini sudah dimunculkan kembali. Sebaliknya, kita balik lagi ke tong sampah ini. Nah, misalkan file ini sama sekali sudah tidak berguna, lalu kita klik sampah lagi, hapus selamanya.
Nah, Google sangat baik nih ya, mengingatkan kita. Jangan-jangan nih file betul enggak kita akan hapus selamanya, karena kalau kita hapus selamanya, hilang datanya. Ya sudah deh, file itu sudah sangat tidak berguna, maka saya hapus selamanya. Nah, filenya menghilang loh, hati-hati. Kalau kita sudah menghapus selamanya, ya sudah, filenya menghilang. Nah, itu dia fungsi dari beberapa panel di sebelah kiri. Baik, sekarang kita lanjutkan ke panel sebelah kanan. Nah, di panel sebelah kanan ini adalah panel khusus untuk aplikasi tambahan atau tools tambahan yang disebut dengan add-on. Kalau kita klik tanda panah ini, maka muncul dapatkan add-on. Artinya kita bisa mendapatkan layanan yang lain, atau aplikasi atau tools yang lain. Yang default yang sudah ada yang pertama adalah layanan kalender. Nah, kalender ini akan sangat berguna, dan kalender ini itu sinkron dengan apa? Smartphone kita, di kalender yang ada di smartphone kita. Kalau sekali lagi akun yang kita gunakan itu sama. Di sini kita bisa ya buat agenda sendiri di sini ya. Misalkan tanggal sekian, jam sekian, agendanya apa. Ini sama dengan agenda kalender yang ada di di smartphone kita. Di sini juga sudah disediakan info-info kapan cuti bersama ya. Kan yang paling penting itu cuti bersama sebetulnya ya. Lalu ada ini ada peringatan-peringatan khusus, ini sebagai info buat kita. Lalu ada Keep. Ini yang namanya Google Keep, itu catatan pribadi kita. Catatan penting kita boleh tambahkan di sini ya. Misalkan kita buat catatan di sini, jangan lupa besok gajian. Nah, misalkan seperti ini ya, selesai. Maka pesan itu atau catatan itu akan disimpan di drive kita di bagian Google Keep ini. Lalu ada Google Task. Ini untuk memberikan tugas. Nah, ini bisa sinkron atau bisa share link ke teman-teman kita tentang tugas apa sih yang perlu kita siapkan. Ini misalkan kemarin saya membuat tugas, membuat komik pembelajaran. Tema komik adalah berhubungan dengan alam. Lalu kemarinnya lagi, membuat desain meja. Nah, ini bisa kita share link tugas ini ke siswa, ke teman-teman kita secara langsung. Lalu di sini saya sudah mendapatkan satu add-on yang baru, yaitu Magic Form. Ya. Nah, add-on ini khususnya adalah, ini bukan default, saya tambahkan sendiri ya. Cara menambahkannya saya coba praktekkan. Nah, untuk aplikasi ini atau tools ini disebut dengan Magic Form, itu fungsinya adalah untuk mengubah file khususnya PDF ke dalam bentuk Google Form. Jadi secara langsung. Bukan berarti kita masuk dulu ke Google Form, tiba-tiba kita buat satu-satu, tidak. Kita masuk, kita upload file PDF yang berisi soal-soal, lalu kita klik tools ini, maka dia otomatis akan membuatkan Google Form. Nah, itu magicnya tuh di situ. Kita praktek saja. Contoh ya, saya akan upload dulu file PDF yang di dalamnya itu sudah ada soal-soalnya. Ya, kita cari dulu filenya, file PDF yang di dalamnya itu ada soalnya. Kita cari sebentar. Nah, ini dia, soal PDF 2. Saya upload ya filenya. File ini sudah saya siapkan, di dalamnya sudah ada soal-soalnya. Kita open saja. Kita upload ke dalam drive kita. Oke, selesai. Kita cek di drive saya. Nah, sudah masuk ya filenya, soal PDF 2. Sistem kerjanya adalah kalau kita klik file ini, maka tools Magic Form ini itu akan mengubah secara langsung yang kita klik ini menjadi Google Form. Kita akan contohkan, saya klik soal PDF ini, dia akan otomatis mendetek. Dia akan langsung merubah file PDF kita yang berisi soal, dia rubah ke dalam form. Nah, di sini dia minta izin, request permission. Kita klik saja, kita kasih izin. Kita izinkan. Nah, tunggu beberapa saat dia akan merubah file PDF kita menjadi Google Form secara langsung.
sudah selesai. Kita cek ke bawah ya. Lihat, perhatikan. Semuanya sudah dia convert ke Google Form. Pilihan ganda dia convert ke pilihan ganda. Lalu isian dia convert ke bagian isian. Ya. Kita coba create form. Jadi kita tidak usah masuk Google Form lalu kita klik satu-satu copy paste. No, ini magic. Artinya bahwa file PDF yang isinya soal dia convert langsung ke Google Form. Tapi ingat ya, bentuknya itu PDF. Maka kalau kita buat soal di Word, coba di save-nya jangan ke Word, tapi save-nya itu ke PDF, lalu kita upload ke Google Drive, kita pakai tools Magic Form ini, kita ubah menjadi form. Yes, sudah selesai. Kita coba perhatikan di sini ya. Ini ada soal PDF-nya, ini ada soal berbentuk formnya. Magic kan sudah masuk di sini. Coba kita buktikan. Kita buka ya. Betul nggak sih ini bentuknya form atau tidak? Nah, ini dia. Wow, ya. Secara otomatis, tanpa kita ketik, tanpa kita copy paste, semuanya ada. Sebetulnya, fungsi dari Magic Form ini sebetulnya ketika kita ingin butuh survei, absensi, mencari identitas, nama, berat badan, tinggi badan, gunakan Magic Form. Itu akan sangat mudah dan akan sangat cepat. Oke, kita lanjutkan. Kita close saja. Boleh deh nanti dicoba. Nah, gimana cara menambahkan add-on ini? Kita klik tanda plus ini. Nanti di sini Google akan mengarahkan kepada kita di add-on yang banyak sekali. Tapi tidak semuanya free. Ada beberapa yang berbayar dan khusus untuk Google G Suite. Artinya untuk account bisnis. Ini kan account yang saya pakai itu kan account basic yang gratisan ya, Gmail-nya itu. Maka kapasitas 15 GB. Tapi kalau kita memakai G Suite, bisa jadi lebih dari 15 GB atau unlimited. Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, ini dia yang saya install. Auto Magical Forms. Saya belum menginstal yang lain karena saya hanya membutuhkan ini. Boleh deh Bapak Ibu explore di sini. Nanti kita berbagi bersama-sama. Oh, ternyata ini juga bagus. Ternyata ini juga bagus. Silakan ya. Tapi ingat ya, di sini ada keterangan Works with G Suite Apps. Artinya ini nggak bisa digunakan untuk kita yang sederhana. Tapi masih banyak. Nah, seperti ini. Converter Alpha. Saya nggak tahu nih apa. Saya belum install. Di sini nggak ada keterangannya, maka kita bisa install. Kita bisa explore. Cari kok yang gratisan juga banyak. Kan kita sukanya yang gratisan ya. Oke, close saja. Cara menambahkannya, klik saja. Ya, klik mana yang kita mau tambahkan. Oke, lalu install ya. Install, kalau sudah diinstal maka dia akan muncul di bagian sini ya, tambah add-ons. Saya belum butuh ini maka saya tidak usah install, close saja. Nah, add-on yang semua ditambahkan akan muncul di panel sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Google Drive. Ada juga fitur dari Google Drive yang disebut dengan capture atau screenshot, tapi bukan screenshot seperti kita itu men-screen layar, tetapi yang disebut dengan screenshot website atau artikel. Kita bisa menggunakan di bagian pojok kanan ini ya, di sini ya seperti tanda puzzle ini, itu adalah lambang dari ekstensi. Nah, caranya adalah kita tambahkan ekstensi dulu, ya, yaitu kita tambahkan ekstensi Google Drive-nya di bagian atas ini. Ini sudah saya tambahkan ekstensinya. Ini untuk apa? Untuk capture artikel yang kita butuhkan atau website yang kita butuhkan. Saya akan contohkan prakteknya. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu. Misalkan saya akan searching makanan sehat. Nah, sudah muncul. Saya akan cari misalkan apa ya. Nah, ini dia. 13 tips makanan sehat tanpa pakai ribet. Hello Sehat. Oke, kita klik saja filenya. Nah, misalkan setelah kita buka website ini atau artikel ini, nah kita butuh nih ya, selain kita bisa share link tadi ya di sini ya kepada teman kita, saya ingin buka secara offline dalam bentuk picture atau screenshot. Kalau pakai screenshot biasa kan kita hanya screen yang terdapat di screen kita ini ya. Tetapi kalau dengan Google Drive,
dia akan screenshot mulai dari atas sampai bawah semua artikel yang kita buka. Contohnya seperti ini. Saya akan klik ekstensi Google Drive ini ya, saya klik. Nah, dia akan bekerja sendiri, dia merekam data dari atas sampai bawah. Perhatikan, saya lepas mouse saya, dia akan berjalan sendiri, dia sedang screenshot artikel yang sedang kita baca ini. Ketika dia selesai merekam data ini, ya, dia akan simpan file itu langsung di Google Drive kita. Maka enaknya kita bisa buka secara offline. Semua gambar, semua teks itu akan dia capture. Dia masih capture sampai ke bawah, kita tunggu sebentar. Oke, dia selesai. Dia akan memunculkan satu file di mana dia akan merekam ke Google Drive kita. Nah, itu muncul ya. Nah, ini adalah text box di mana dia sedang mencoba saving langsung secara otomatis ke dalam drive kita. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, dia sudah selesai menyimpan. Kita tutup saja. Mari kita cek di drive ya. Betul tidak di-save langsung ke Google Drive kita. Dia belum muncul. Sebentar lagi dia pasti muncul. Nah, ini dia ya. Jadi, ekstensi Google Drive ini dia langsung save picture yang tadi di screenshot itu, dia simpan langsung di file kita di Drive. Kita buka ya, bentuknya seperti apa sih hasil dari screenshot dari ekstensi Google Drive. Nah, ini dia hasilnya. Wow, panjang sekali. Yes, karena dia merekam dari atas sampai bawah secara lengkap. Kita coba zoom out ya, kita perbesar. Perhatikan baik-baik, semuanya terekam. Ini bedanya kita memakai snipping tool yang ada di Windows 10 dengan ekstensi Drive. Semuanya terekam dari atas sampai bawah. Sangat jelas sekali. Tidak buram ya. Sangat jelas sekali. Dan lengkap. Dan kita bisa buka, kita baca secara offline. Itu dia keuntungannya. Kita close saja. Nah, demikianlah untuk tutorial Google Drive atau ekstensi Drive. Selanjutnya, satu lagi yang terakhir adalah bagaimana caranya kita share link kepada teman kita. Contoh saya akan linkkan misalkan di folder penilaian. Nah, ceritanya saya akan share nilai 1 ini, file ini ke teman saya. Caranya adalah klik filenya, lalu kita klik tanda ini. Nah, di sini kita akan share link kepada teman kita. Baik, kita cermati text box link ini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang bagian atas, bagikan kepada orang lain dan grup. Artinya, kita bisa membagikan satu file ini kepada one-on-one atau satu orang, atau langsung kepada grup. Grup di sini artinya mungkin bisa lebih kepada classroom ya, supaya semua misalkan ada 100 siswa, semuanya langsung dapat. Kalau satu-satu ya kita masukkan satu-satu kan alamat atau account mereka. Belum ada yang ditambahkan, karena saya belum menambahkan account teman saya. Kita praktekkan yang satu ini dulu saja ya. Bagikan kepada orang lain dan grup. Saya akan bagikan kepada satu orang lain. Kita tambahkan. Kita masukkan nama atau account Gmail teman kita. Saya punya satu teman misalkan Be Wise Edukare at gmail.com. Oke, jika alamat emailnya betul, maka kita di sini sudah muncul account teman kita. Kita tambahkan saja. Yes, account teman saya sudah saya masukkan. Perhatikan sebelah kanan. Teman saya di sini fungsinya apa? Apakah saya hanya membagikan itu agar dia bisa melihat dokumen saya, atau dia boleh mengotak-atik atau merubah dokumen saya? Di sini ada pilihannya. Ada sebagai editor, pemberi komentar, pengakses lihat saja.
Kalau kita centang yang ini, pengakses lihat saja, berarti teman saya ini hanya bisa melihat dokumen saya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Download masih bisa, tapi dia pasti akan minta akses. Lalu yang kedua, kalau dia hanya sebagai pemberi komentar, ya sudah, dia hanya memberikan komentar saja dengan dokumen kita, atau pesan lah, kayak chatting seperti itu ya. Nah, beda dengan ketika kita pilih editor. Maka teman saya bisa melihat, bisa download, bisa merubah file kita. Ini akan digunakan untuk kolaborasi. Contohnya tadi, seperti mengisi nilai bersama-sama. Maka jangan lupa pilihannya diganti ke editor. Lalu kita kirimkan. Selesai, maka file saya sudah di-share ke teman saya, dan dia bisa mengedit file saya. Begitu ya. Atau cara yang kedua, kita klik filenya, kita klik share. Kita praktekkan yang kolom yang kedua. Kita abaikan kolom yang di atas, kita masuk kolom yang kedua. Di sini dapatkan link. Nah, kalau seandainya kita hanya mau share linknya saja, kalau tadi kan kita bagikan ke teman kita melalui account email dia, maka file itu akan masuk ke dalam file dia di drive, yaitu pada kolom dibagikan kepada saya. Jadi otomatis itu akan masuk ke drive teman saya. Berbeda dengan dapatkan link. Nah, ini adalah ada salin link di sini. Ini digunakan untuk menyalin link file kita. Kita bisa share di WhatsApp, kita bisa share di Telegram atau medsos yang lain. Tetapi ya, artinya bisa melalui medsos manapun dengan link yang kita bagikan. Lalu di bawahnya itu ada pilihan dibatasi. Hati-hati, kalau kita pilih dibatasi dan kita tidak menambah orang di sini, ya, sebentar. Nah, maka orang itu tidak bisa buka file kita. Maka coba kita siapa saja yang memiliki link ini. Kita ganti ke opsi siapa saja yang memiliki link ini. Maka siapapun yang buka atau kita berikan link kita kepada teman kita di WA atau di Telegram, dia bisa buka link yang kita bagikan. Lagi-lagi di sebelah kanannya ada pilihan lagi. Ya, pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Terserah, ini metode kedua untuk share link. Kalau teman kita misalkan boleh merubah file kita, ya sudah, kita ganti ke editor. Maka teman kita yang buka link kita di WhatsApp, di Telegram, dia bisa merubah link kita. Kecuali kalau kita pilih misalkan pengakses lihat saja. Saya kirim file, tetapi file ini file saya nggak mau ini dioprek oleh orang lain. Saya tidak mau teman saya mengubah file kita. Ya sudah, pengakses lihat saja. Selesai. Nah, itu dia dua metode share. Satu dengan bagikan ke orang pribadi dengan account email atau grup ke Classroom. Saya belum sampai ke Classroom, nanti saya akan buat tutorial khusus untuk Google Classroom. Metode yang kedua, memberikan link dengan cara tadi ya, dibagikan linknya lewat media sosial. Nah, demikianlah tutorial saya. Semoga dapat membantu. Yang sudah tahu mungkin ada pengalaman yang baru, yang belum tahu kita bisa praktik bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya.